Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah dietetik penyakit degeneratif, yaitu proses asuhan gizi terstandar pada penderita acute decompensated heart failure wet and warm plus hypertensive heart disease plus diabetes mellitus tipe 2. Kami dari kelompok 17 yang kami hormati Ibu dosen Risti Rokmiati SGZ MSI. Adapun anggota kelompok dari kelompok 17 yaitu Dina Marelita Sinambela, Etania BR Ginting, Ima Audina Putri, Imelia Nova Severin Sihombing, Jihan Safira, dan Raisa Azrina. Baiklah, ini adalah gambaran kasus pada kasus ketujuh. Selanjutnya, bagian pengkajian gizi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pengkajian gizi. Yang pertama adalah screening. Tuan K tidak di mana Tuan K ini tidak berisiko malnutrisi yang dapat dilihat dari hasil screening gizi. Terlihat bahwa pasien mendapatkan total skor 1 pada hasil formulir MST atau Malnutrition Screening Tools. Kemudian pada antropometrinya, BB sekarang dari Tuan K adalah 90 kg, dengan tinggi badan 173 cm, dan nilainya adalah 32 cm. Sehingga dia dapatlah hasil IMT-nya 30,07 kg per meter kuadrat. Dan BB ideal seharusnya adalah 65,7 kg. Kesimpulan dari antropometri ini adalah, berdasarkan IMT, status gizi tergolong kelebihan berat badan tingkat berat, yaitu 30,07 kg per meter kuadrat, di mana dengan nilai rentang normal Kemenkes 2024 adalah 18,5 sampai 25,0 kg per meter kuadrat. Selanjutnya adalah pengkajian gizi dari biokimia. Nilai pemeriksaan dari hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC yang rendah mengindikasikan bahwa pasien memiliki gangguan yang menunjukkan ketidakkuatan jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh berkaitan dengan diagnosis medis pasien, yaitu acute decompensated heart failure wet and warm. Kadar gula sewaktu pasien tergolong tinggi atau hiperglikemia, yaitu 238 mg per desiliter, berkaitan dengan pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 2. Sehingga dari tabel 1 pada format laporan menunjukkan bahwa penyakit yang dialami pasien, yaitu acute decompensated heart failure dan wet and warm, dan diabetes mellitus tipe 2 dapat dilihat dari hemoglobinnya, hematokrit, MCV, MCH, MCHC yang rendah, serta GDS yang tinggi. Selanjutnya, pengkajian gizi pada data fisik dan klinis. Dilampirkan tabel 2, yaitu pengkajian data klinis, dan tabel 3, pengkajian data fisiknya. Sehingga didapat kesimpulan, yaitu saat pasien masuk rumah sakit memiliki keluhan sesak nafas dan mudah lelah saat beraktivitas. Kemudian setelah 2 hari masuk rumah sakit, berdasarkan pengkajian data fisik, yaitu memiliki permasalahan, yaitu tekanan darah dan respirasi rate-nya itu melebihi nilai normal atau tinggi. Dan untuk data fisik, pasien itu mengalami lemas, sesak dan batuk, serta setelah makan terdapat keluhan bahwa perut merasa begah dan juga sesak, dan muncul benjolan akibat hernia yang diderita. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, kemudian ada riwayat asupan makan. Satu, asupan makan dan zat gizi. Yang pertama yaitu kualitatif. Sebelum masuk rumah sakit, pasien memiliki nafsu makan yang baik. Kebiasaan makan pasien setiap harinya yaitu sarapan dan makan siang dengan bubur dagangan atau candil, bubur sumsum, dan ketan. Dan makan malam dengan nasi serta lauk pauk. Pada pagi hari, pasien sering mengonsumsi teh atau kopi. Untuk makan utama, pasien menyukai makanan yang bersantan seperti kalio dan makanan yang digoreng, dan mengonsumsi buah 1 kali sehari seperti pisang atau pepaya. Pasien juga menyukai makanan yang bercita rasa kuat dan suka menambahkan kecap pada makanannya. Kemudian untuk kuantitatif, berdasarkan hasil recall 24 jam diperoleh data asupan energi sebesar 2.683 kilokalori, yang mana total asupan energi tersebut termasuk lebih dari kebutuhan pasien, yaitu 1.587 kilokalori. Pemenuhan asupan protein juga termasuk kategori lebih,
dari kebutuhan protein seharusnya, yaitu 60 gram. Pemenuhan asupan lemak juga masuk dalam kategori lebih dari kebutuhan seharusnya, yaitu 44 gram. Dan untuk asupan karbohidrat juga masuk dalam kategori berlebih dari kebutuhan karbohidrat seharusnya, yaitu 238 gram. Kelebihan asupan pasien ini berkaitan dengan kebiasaan pasien untuk makan utama lebih menyukai makanan yang bersantan seperti kalio dan makanan yang digoreng. Kemudian berdasarkan hasil perbandingan kebutuhan gizi pasien pada tanggal 16 Desember 2023 didapatkan dikatakan asupan makanan tercukupi apabila persentase kebutuhan mencapai 80 sampai 110%, kurang di bawah 80% dan berlebih bila di atas 110%. Dapat disimpulkan berdasarkan data di atas, asupan zat gizi makro Tuan K, yaitu pada pemenuhan asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat, masuk dalam kategori berlebih dari kebutuhan seharusnya. Kemudian dua, pengetahuan dan perilaku gizi. Pasien, Tuan K, dan keluarga belum pernah mendapatkan edukasi mengenai penyakit akut decompensated heart failure wet and warm, hypertensive heart disease, dan diabetes mellitus tipe 2. Sehingga pasien belum banyak mengetahui edukasi tentang penyakitnya dan makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari khususnya pada permasalahan kasus penyakitnya. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik. Aktivitas fisik sebelum masuk rumah sakit, pasien seorang supir bubur keliling. Yang kedua, aktivitas fisik sesudah masuk rumah sakit. Saat di rumah sakit, pasien memiliki kesadaran kompos mentis atau sadar sepenuhnya. Pasien hanya berbaring di tempat tidur. Kemudian ketersediaan makanan. Tidak terdapat keterangan terkait dengan ketersediaan makanan atau pangan pasien. Kemudian yang kelima, kemampuan pasien menerima makanan. Satu, kemampuan pasien untuk menerima makanan sebelum masuk rumah sakit. Pasien tidak mengalami gangguan makan. Yang kemudian dua, kemampuan pasien untuk menerima makanan sesudah masuk rumah sakit. Selama di rumah sakit, pasien memiliki nafsu makan yang baik, yang dibuktikan dengan pasien selalu menghabiskan makanan yang diberikan dari rumah sakit. Tetapi pasien mengalami perut terasa begah dan sesak setelah makan dan muncul tonjolan akibat hernia. Yang kemudian yang keenam, pemenuhan kebutuhan pasien. Perhitungan kebutuhan pasien menggunakan rumus Perkeni 2021. Yang pertama, kebutuhan energi, yaitu TEE sama dengan BMR dikurang koreksi usia, ditambah faktor aktivitas dan faktor stres, yaitu 1171 dikurang 98,55 ditambah 197,1 ditambah 197,1 didapatkan hasil 2.267 kilokalori. Kebutuhan kalori dikurangi 30% dikarenakan pasien obesitas tingkat berat. Berdasarkan rumus Perkeni 2021, TEE sama dengan 2.267 dikurang 30% sama dengan 1.587 kilokalori. Untuk pemenuhan kebutuhan protein 15% dikali 1.587 kilokalori dibagi 4 didapatkan hasil 60 gram. Kemudian kebutuhan lemak 25% dikali 1.587 kilokalori dibagi 9 didapatkan hasil 44 gram. Kemudian yang terakhir untuk kebutuhan karbohidrat 60% dikali 1.587 kilokalori dibagi 4 didapatkan hasil 238 gram. Dan kemudian yang ketujuh, interaksi obat dan zat gizi. Terapi obat yang diberikan oleh dokter adalah oral, injeksi, dan nebulasi. Adapun obat yang digunakan dan oral maupun nebulasi adalah furosemid 40 mg dan MP 125 mg. Obat yang diberikan adalah drips NTG, ramipril, bisoprolol, spironolakton, ciprofloxacin, paracetamol, NAC, Ventolin, dan Fleetide. Interaksi obat yang diberikan kepada Tuan K untuk mengurangi sesak napas yang dirasakan, batuk, dan nyeri akibat dari penyakit gagal jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2 yang diderita oleh pasien. Kemudian ada yang ke-8, riwayat personal. Yang pertama, keluhan utama pasien, yaitu Tuan K mengalami sesak napas. Kemudian yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Tuan K didiagnosis medis dari dokter, yaitu
acute decompensated heart failure wet and warm plus hypertensive heart disease plus diabetes mellitus tipe 2. Yang kemudian yang ketiga, riwayat penyakit terdahulu. Tidak ada riwayat penyakit terdahulu. Kemudian yang keempat, riwayat penyakit keluarga. Tidak ada riwayat penyakit keluarga. Yang kelima, umur. Tuanka berumur 48 tahun. Kemudian yang keenam, jenis kelamin. Tuanka berjenis kelamin laki-laki. Ya, kemudian ketujuh, peran dalam keluarga. Tuanka adalah seorang suami. Dan yang terakhir, yang ke-8, pekerjaan. Tuanka adalah seorang supir bubur keliling. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Diagnosis gizi. Main intake atau NI. Asupan oral berlebihan ditandai dengan I2.2 berkaitan dengan asupan energi lemak dan protein ditandai dengan hasil 24 jam kategori asupan energi berlebih yaitu 169%, asupan berlebihan yaitu 230%, asupan protein berlebihan yaitu 171%. Di mana dikatakan asupan maka cukupnya bila persentase kebutuhan mencapai 80 sampai 110%, kategori kurang dari 80%, dan kategori berlebihan lebih dari 110%. Domain klinis atau NC. Yang perubahan nilai laboratorium terkait gizi yang NC 2.2 yang berkaitan dengan diagnosis medis pasien yang menunjukkan bahwa penyakit yang dialami pasien yaitu acute decompensated heart failure wet and warm dan diabetes mellitus tipe 2 dapat ditandai dengan hemoglobin yaitu 11,8, hematokrit 39,0, MCV 78,6, MCH 0,8 yang rendah serta GDS yang ditemukan atau obesitas NC 3.3 harinya yaitu sarapan dan makan siang dengan bubur dagangan atau candil, bubur susung dan juga ketan, dan makan malam yaitu dengan nasi serta lauk pauk. Pagi hari sering mengonsumsi teh dan kopi yang ditandai dengan perhitungan IMT pasien yang tergolong obesitas yaitu 30,07 dengan nilai rentang normal yaitu 18,5 hingga 25,0. Atau NB. Defisit pengetahuan terkait pangan dan gizi ditandai dengan EB 1.1 berkaitan dengan pemilihan makanan yang kurang tepat, ditandai dengan suka mengonsumsi makanan bersantan dan berlemak, akibat tidak pernah mendapatkan edukasi tentang penyakitnya dan makanan yang dianjurkan dibatasi dan dihindari khususnya pada permasalahan kasus penyakitnya. Yang kedua ada ketidakaktifan fisik NB 1.2 berkaitan dengan pengkajian fisik pasien, ditandai dengan pasien yang mengalami lemas, sesak, dan batuk. Selanjutnya kemudian intervensi gizi. Yang pertama, prinsip diet menggunakan diet diabetes mellitus tipe 2 dan juga diet jantung. Yang kedua, terapi diet tujuannya untuk membantu menurunkan kadar glukosa darah pasien untuk mendekati nilai normal, kemudian menurunkan status gizi pasien hingga pada nilai normal, dan juga membantu menurunkan tekanan darah. Syarat diet yaitu pertama pemilihan makanan, yang kedua kebutuhan asupan energi pada pasien itu sebesar 1.587 kilokalori untuk memenuhi kebutuhan asupan energi per harinya. Kemudian energi didapatkan hasil 2.267 kilokalori dan kebutuhan kalori dikurangi 30% dikarenakan pasien obesitas tingkat berat menurut Perkeni tahun 2021. TE didapatkan hasil 1.587 kilokalori, lemak yang diberikan 25% dari kebutuhan energi total sehingga didapatkan hasil 44 gram, kemudian protein diberikan 15 gram dari kebutuhan energi total yaitu didapatkan hasil 60 gram. Next. Kemudian karbohidrat yang diberikan 60% dari kebutuhan energi, total yaitu didapatkan hasil 238 gram. Serat diberikan 36 gram, terutama serat tidak larut air. Kemudian vitamin C diberikan 90 gram per hari, vitamin E diberikan sebanyak 15 mikrogram per hari, kalsium diberikan 100 mg per hari, kalium diberikan 4.700 mg per hari, makanan diberikan dengan rute oral, frekuensi pemberian makan yaitu 3 kali makan, yaitu makan utama dan 2 kali makan selingan atau snack.
Mineral sesuai kebutuhan AKG yaitu sebesar 1.500 mg dan zat besi sebesar 9 mg. Memperhatikan pemberian natrium dengan pembatasan yang diberikan sebanyak 1.500 mg berkaitan dengan kondisi penyakit pasien yaitu jantung dan juga hipertensi. Kemudian yang terakhir mengurangi pengonsumsian makanan yang berbumbu tajam dan juga penyedap rasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu terapi edukasi. A. Tujuan. 1. Agar pasien dan keluarga dapat memahami dan mematuhi diet yang diberikan. 2. Agar pasien dan keluarga mengetahui tentang menu yang tepat untuk pasien yang menderita penyakit tersebut. 3. Agar pasien dan keluarga mengetahui makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi untuk penderita penyakit tersebut. 4. Agar pasien dapat menyeimbangkan asupan makan perharinya untuk mempertahankan status gizi yang optimal. B. Sasaran pasien dan keluarga pasien. C. Waktu lebih kurang 30 menit. D. Metode konseling secara langsung di ruang rawat inap saat ahli gizi mengunjungi kamar untuk evaluasi. E. Alat bantu, leaflet penyakit akut decompensated heart failure, wet and warm, leaflet penyakit hypertensive heart disease, leaflet penyakit diabetes mellitus tipe 2, leaflet diet DM tipe 2, dan diet jantung. Selanjutnya yaitu F. Materi. 1. Pengertian penyakit akut decompensated heart failure, wet and warm. 2. Pencegahan penyakitnya. 3. Pengertian penyakit hipertensive heart disease. 4. Pencegahan penyakitnya. 5. Pengertian penyakit diabetes mellitus tipe 2. 6. Pencegahan penyakitnya. 7. Pengertian diet DM tipe 2. 8. Tujuan dan syarat diet DM tipe 2. 9. Pengaturan makanan diet DM tipe 2. 10. Pengertian diet jantung. 11. Tujuan dan syarat diet jantung. 12. Pengaturan makanan diet jantung. G. Evaluasi. 1. Pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali mengenai bagaimana diet yang dianjurkan untuk penderita penyakit akut decompensated heart failure, wet and warm, hypertensive heart disease, dan diabetes mellitus tipe 2. 2. Pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali jenis makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari untuk penderita penyakit tersebut. Next. Selanjutnya ini ada pelaksanaan edukasi gizi. Next. Kesimpulannya, edukasi dilakukan pada tanggal 16 Desember 2023 pada pukul 13.30 WIB dengan topik penyakit akut decompensated heart failure, wet and warm, hypertensive heart disease, diabetes mellitus tipe 2, dan diet DM tipe 2, dan diet jantung yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan gizi pasien beserta keluarga terkait jenis diet yang diberikan kepada pasien beserta keluarga. Dengan bantuan leaflet yang berisi materi tentang pengertian penyakit tersebut, serta pencegahannya, pengertian diet DM tipe 2 dan diet jantung dengan tujuan dan syarat diet, pengaturan makanan diet, seperti makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari. Edukasi ini dilakukan dengan metode konseling dan tanya jawab yang berlangsung 30 menit, kemudian evaluasi dilakukan di akhir sesi edukasi untuk memperhatikan bahwa pasien dan keluarga dapat memahami mengenai diet yang dianjurkan, serta memperhatikan pasien dan keluarga mengetahui jenis makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari untuk penderita penyakit akut decompensated heart failure, wet and warm, hypertensive heart disease, diabetes mellitus tipe 2, dan kepatuhan diet Tuan K. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikutnya ada monitoring dan evaluasi. Dampak perilaku dan lingkungan terhadap gizi. Dampak perilaku dan lingkungan terhadap gizi dilihat dini dari tingkat pengetahuan mengenai makanan dan gizi pasien. Metode yang dilakukan adalah konseling dengan tanya jawab secara langsung dengan pasien mengenai penyakit yang dialaminya, yaitu akut decompensated heart failure, wet and warm, hypertensive heart disease, plus diabetes mellitus tipe 2. Setelah dilakukan tanya jawab pada pasien dan keluarga, pasien memahami mengenai penyakit yang dialami pasien dan akan berusaha menjaga dan merubah pola makan menjadi lebih baik dan sehat. Selanjutnya ada dampak asupan makan dan zat gizi. Asupan makan dan zat gizi dipantau selama 1 hari, serta recall yang dilakukan juga 3 kali dalam waktu 3 hari. Berikut perhitungan makanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien di rumah sakit selama 1 kali 24 jam yang sudah disesuaikan dengan diet pasien.
Selanjutnya ada dampak terdapat tanda dan gejala terkait gizi. Pasien masuk rumah sakit pada tanggal 1 Desember 2023 selama pasien berada di rumah sakit, yaitu antara lain berikut disajikan tabel mengenai antropometri, biokimia, fisik klinis, dan dietarinya. Selanjutnya, Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. baiklah, selanjutnya pembahasan dari analisis screening dan antropometri. Screening gizi yang dilakukan pada pasien ini bertujuan untuk mengetahui keadaan apakah pasien dalam keadaan berisiko malnutrisi atau tidak. Screening gizi yang dilakukan pada Tuan K ini dilakukan pada tanggal 14 Desember 2003 menggunakan formulir MST Nutrition Screening Tools mendapatkan skor 1. Sehingga dari hasil skor tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pasien tidak berisiko malnutrisi yang berasal dari data rekam medik 2023. Jika skornya lebih dari 2, maka pasien berisiko mengalami malnutrisi sehingga perlu dilakukan screening lanjutan dan asuhan gizi terstandar oleh ahli gizi atau dietitian. Kemudian analisis dari antropometri. Pengukuran antropometri merupakan pengukuran fisik seseorang yang kemudian dibandingkan dengan standar atau cut-off yang mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan individu tersebut, serta digunakan untuk mengevaluasi kelebihan gizi, kekurangan gizi, atau dampak pencegahan gizi selama periode waktu tertentu. Adapun pengukuran antropometri ini berhubungan dengan kebutuhan energi pasien dan juga status gizi pasien. Sehingga berdasarkan hasil pengukuran antropometri, Tuan K memiliki berat badan terakhirnya adalah 90 kg dan tinggi badannya adalah 173 cm dengan status gizi tergolong kelebihan berat badan tingkat berat yaitu dengan IMT 30,07 kg per meter kuadrat berdasarkan Kemenkes 2024. Selanjutnya dijelaskan pemateri. Analisis dokter. Dengan melihat riwayat dan pemeriksaan Tuan K, dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki acute decompensate heart failure, wet and warm, hypertensive heart disease, dan diabetes mellitus tipe 2. Sesak napas yang dialami pasien disebabkan oleh penurunan fungsi jantung dan gangguan pernapasan, kebiasaan makan yang tidak seimbang, dan aktivitas fisik terbatas juga dapat mempengaruhi kondisi pasien. Hasil pemeriksaan lab pada tanggal 14 Desember 2023 menunjukkan hemoglobin 11,8, hematokrit 39%, leukosit 6,45 kali 103, trombosit 207 dikali 103, MCV 78,6, MCH 23,8, MCHC 23,8, limfosit 27,2%, GDS 238 mg per dl, uranium 20,01, kreatinin 0,92, natrium 141, kalium 3,70, klorida 106. Dari hasil lab laboratorium, pasien memiliki gula darah sewaktu 238 mg per dl menunjukkan kontrol glikemik yang buruk dan juga memiliki IMT yang tergolong obesitas yaitu 30,07 kg per meter kuadrat dengan nilai rentang normal yaitu 18,5 sampai 25,0 kilogram per meter kuadrat. Dari hasil tersebut, pasien menderita diabetes mellitus dan juga obesitas, di mana penderita diabetes mellitus dengan obesitas memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular dan dapat memperburuk kondisi jantung. Kebiasaan makan yang tidak seimbang, lebih cenderung mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan aktivitas fisik yang terbatas juga dapat mempengaruhi kondisi pasien. Pasien memiliki tekanan darah 167/82 mmHg, HR 90, RR 22 kali, kesadaran CM terdapat riwayat tekanan darah tinggi 180 mmHg, tidak pernah minum obat, penampilan fisik yang terlihat pada pasien yaitu sadar baik, lemas, sesak, dan terdapat batuk. Next. Kemudian analisis diagnosis. Diagnosis gizi merupakan suatu hubungan antara masalah, penyebab, dan tanda dan gejala. Diagnosis gizi dari 3 domain, yaitu domain asupan, domain klinik, dan domain perilaku. Sehingga diagnosis gizi yang ditegakkan kepada pasien dalam 3 hal, yaitu pada klinis, asupan, dan juga kebiasaan atau behavior pasien.
Untuk domain klinis yang ditegakkan adalah perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan diagnosis medis pasien yang menunjukkan bahwa penyakit yang dialami pasien yaitu akut decompensated heart failure wet and warm dan diabetes mellitus tipe 2 dapat ditandai dengan hemoglobin 11,8 gram per desiliter, hematokrit 39%, MCV 78,6 fl, MCH 23,8 pg, MCHC 23,8 gram persen yang rendah serta GDS yang tinggi yaitu 238 mg per dl. Kegemukan atau obesitas berkaitan dengan kebiasaan makan pasien setiap harinya, yaitu sarapan dan makan siang dengan bubur dagangan, dan makan malam dengan nasi serta lauk pauk, pagi hari serta mengonsumsi teh atau kopi, ditandai dengan perhitungan IMT pasien yang tergolong obesitas, yaitu 37,07 kg per meter kuadrat dengan nilai rentang normal 18,5 sampai 25 kg per meter kuadrat. Diagnosis gizi untuk domain intake dapat dilihat pada data pasien bahwa pasien memiliki asupan oral berlebih berkaitan dengan asupan energi, lemak, dan protein ditandai dengan hasil recall 24 jam kategori asupan energi berlebihan 169%, asupan lemak berlebihan 230%, asupan protein berlebih 171%, dikatakan asupan makan tercukupi apabila persentase kebutuhan mencapai 80-110, kategori kurang 110%. Hayong Lee mengatakan bahwa pasien dengan diabetes mellitus memiliki prevalensi gagal jantung yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memilikinya. Sekitar 40% pasien HF memiliki DM, memiliki hasil yang lebih buruk daripada mereka yang tidak DM. Hal ini disebabkan oleh disfungsi endotel, disfungsi ginjal, obesitas, dan gangguan energetika miokard. Pasien memiliki GDS yang tinggi dan juga obesitas, sehingga hal ini dapat menyebabkan pasien mengalami akut decompensated heart failure wet and warm plus hypertensive heart disease plus diabetes mellitus tipe 2, di mana gejala yang ditunjukkan pasien seperti mudah lelah dan juga sesak merupakan gejala dari gagal jantung. Selanjutnya, pembahasan analisis intervensi gizi. Intervensi gizi adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara langsung. Pasien pria berusia 48 tahun dengan diagnosa penyakit akut decompensated heart failure wet and warm, hypertensive heart disease, diabetes mellitus tipe 2 membutuhkan intervensi gizi yang tepat untuk mendukung pemulihan dan pengendalian penyakitnya. Intervensi gizi pada kasus ini bertujuan untuk membantu menurunkan kadar glukosa darah pasien untuk mendekati nilai normal, menurunkan status gizi pasien hingga pada nilai normal, dan membantu menurunkan tekanan darah. Gagal jantung akut merupakan salah satu penyakit yang sering dijumpai di unit gawat darurat dan didefinisikan sebagai serangan cepat dari tanda baru atau memburuknya suatu tanda gejala pada gagal jantung. Gejala yang paling umum seperti sesak nafas, kelelahan ekstrim, batuk yang mungkin menghasilkan lendir berwarna merah muda, pertambahan berat badan yang cepat, mual dan muntah, denyut jantung cepat atau tidak teratur menurut Laksono et al. Tahun 2023. Penyakit jantung hipertensi dan gagal jantung akut memiliki hubungan yang erat. Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit gagal jantung akut, dan penyakit gagal jantung sering menjadi komplikasi serius dari penyakit jantung hipertensi yang tidak terkontrol. Natrium memang memainkan peran penting dalam penyakit gagal jantung akut dan penyakit jantung hipertensi. Semakin besar asupan natrium, maka semakin besar pula frekuensi penyakit tersebut, sehingga perlu dilakukannya pembatasan asupan natrium yaitu sebanyak 1.500 mg yang disesuaikan dengan angka kecukupan gizi 2019 berdasarkan jenis kelamin dan usia tuanka yaitu 48 tahun. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pemberian kalium disesuaikan dengan angka kecukupan gizi tahun 2019, yaitu berdasarkan umur pasien 48 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, di mana pemberian kalium dapat membantu menjaga kontraksi otot jantung yang normal dan efisien. Kalium memiliki efek diuretik ringan yang berarti dapat membantu tubuh membuang kelebihan air dan natrium melalui urin. Hal ini dapat membantu menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi.
Pemberian vitamin C disesuaikan dengan umur Tuan K, yaitu 48 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Pemberian vitamin C dalam upaya sebagai antioksidan yang larut dalam air dapat mencegah terjadinya oksidasi. Vitamin C sebagai antioksidan berfungsi menangkap radikal peroksil sehingga melindungi LDL dari kerusakan oksidatif. Konsentrasi vitamin C yang tinggi dalam darah akan menurunkan kadar LDL menurut Silalahi 2006. Pemberian vitamin E disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin pasien berdasarkan angka kecukupan gizi, di mana vitamin E adalah antioksidan yang berperan mencegah terjadinya oksidasi. Vitamin E berperan mampu mencegah aterosklerosis melalui penghambatan LDL, sehingga pemberian vitamin E dapat mencegah serangan jantung, penyumbatan pembuluh darah perifer, menurut Silalahi 2006. Makanan diberikan kepada pasien secara oral dikarenakan tidak adanya gangguan fisiologis terhadap pasien. Bentuk makanan yang diberikan adalah makanan biasa dikarenakan pasien mengalami sesak napas, kelelahan ekstrim, dan batuk. Untuk mengurangi rasa sesak napas, kelelahan ekstrim, batuk, bentuk makanan harus dimodifikasi. Makanan yang diberikan juga diusahakan tidak berbau tajam dan berbumbu tajam karena itu dapat merangsang batuk pada pasien. Pemberian makanan diusahakan dalam porsi kecil tetapi sering agar sesak napas, kelelahan ekstrim, batuk dapat berkurang, menurut Suryani dan kawan-kawan 2017. Next. Selanjutnya ada analisis, monitoring, dan evaluasi. Hasil monitoring menunjukkan bahwa dalam pemenuhan zat gizi berdasarkan hasil recall 1x24 jam bahwasannya untuk pemenuhan kebutuhan energi, protein, lemak, dan asupan karbohidrat berlebih yaitu memiliki persentase sebesar 169% untuk energi, 171% untuk protein, 230% untuk lemak, dan 108% untuk asupan karbohidrat. Monitoring data laboratorium dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 14 Desember 2023, yang dimana hasil yang didapatkan pada kadar hemoglobin yaitu 11,8 gram per desiliter, memiliki rentang nilai normal 13-16 gram per dl. Pada kadar hematokrit yaitu 39%, memiliki nilai normal yaitu 45-55%. Pada kadar MCV yaitu 78,6 fl, yang memiliki nilai normal sebanyak 80-96 fl. Pada kadar MCH yaitu 23,8 Pg yang memiliki nilai normal yaitu 27-31 Pg. Pada kadar MCHC yaitu 23,8 gram persen yang memiliki nilai normal yaitu 32,36 gram persen. Pada kadar GDS yaitu 238 mg per dl memiliki nilai normal yaitu kurang dari 200 mg per dl. Pemberian edukasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan gizi pasien beserta keluarga terkait jenis diet yang diberikan kepada pasien. Setelah mendapatkan edukasi dengan didampingi pemberian leaflet, pasien mulai memahami mengenai penyakit jantung dan diabetes mellitus secara umum. Dan pengaturan makanan yaitu makanan yang dianjurkan, dibatasi maupun tidak dianjurkan sesuai diet penyakit yang telah pasien jalankan dan dapat menyampaikan kembali apa yang sudah dijelaskan pada saat konsultasi berlangsung. Kesimpulan, pasien Tuan K masuk rumah sakit dengan diagnosis medis yaitu akut decompensated heart failure wet and warm plus hypertensive heart disease dan diabetes mellitus tipe 2. Pasien datang dengan keluhan utama sesak nafas dan mengaku mudah lelah dalam menjalankan aktivitas. Selama intervensi, Tuan K mendapatkan diet DM tipe 2 dan diet jantung dengan pengaturan makanan yang diberikan rumah sakit yang disesuaikan dengan diet pasien, yaitu pasien diberikan makanan dalam rute oral dengan lemak yang diberikan 25% dari kebutuhan energi total, yaitu sebanyak 44 gram, protein yaitu rata-rata 15% dari kebutuhan energi total, yaitu sebanyak 60 gram, dan untuk asupan karbohidrat yaitu 60% dari kebutuhan total, yaitu sebanyak 238 gram per hari, serta vitamin dan mineral diberikan cukup dan mengurangi pengonsumsian makanan yang berbumbu tajam dan penyedap rasa. Hasil monitoring menunjukkan bahwa dalam pemenuhan zat gizi berdasarkan hasil recall yaitu 1x24 jam bahwasannya untuk pemenuhan kebutuhan energi, protein,
lemak dan asupan karbohidrat berlebih, yaitu memiliki presentasi sebesar 169% untuk energi, 171% untuk protein, dan 230% untuk lemak, 108% untuk asupan karbohidrat. Adapun pemberian edukasi gizi yang ditunjukkan kepada pasien dan keluarga pasien diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan gizi pasien dan keluarga. Diharapkan pasien mampu mengubah pola hidup dan pola Diharapkan pasien mengubah pola hidup dan pola makan sesuai dengan anjuran yang diberikan terkait penyakit DM dan jantung yang dialami pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini ada menu sehari untuk Tuan K. Pada pagi hari, Tuan K disarankan untuk mengkonsumsi teh manis, nasi putih, ikan bumbu kuning, sayur bening labu kuning, tempe goreng, dan buah pepaya. Di selingan pagi, Tuan K disarankan untuk mengkonsumsi bubur kacang hijau. Next. Selanjutnya pada siang hari, Tuan K disarankan untuk mengkonsumsi nasi putih, sambal goreng kentang, tempe, dan hati, lodeh sawi putih, dan jus alpukat. Pada selingan sore, Tuan K disarankan untuk mengkonsumsi smoothies pisang. Next. Untuk makan malam, Tuan K disarankan untuk mengkonsumsi nasi putih, telur dadar sambal, sayur bening campur, dan susu segar. Total keseluruhan yang didapat yaitu 1.577,5, jumlah kebutuhan gizinya 1.587 kilokalori, sehingga presentasi yang didapatkan yaitu 99%. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.